Halo guys, kembali lagi di channel gue di TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin berharap kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan selalu mendukung orang-orang yang membela kebenaran dan berpihak kepada rakyat kecil yang tertindas hari ini akibat kebijakan-kebijakan Pak Mulyono. Nah, kemudian komentar-komentar para netizen ini saya kira cukup cerdas dan luar biasa penjelasannya mengenai apa yang menjadi kebijakan Pak Mulyono 1 bulan terakhir ini sebelum lengsernya dari jabatannya. Dan pernyataan salah satu dari netizen ini mengatakan bahwa banyak rakyat yang berharap bagaimana agar Pak Mul ini bisa dikerangkeng karena ulahnya sudah semakin parah, merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana tohokan-tohokan para netizen terkait dengan kebobrokan Pak Mulyono. Selamat malam guys. Malam. Ada nih yang bilang yang diekspor itu bukan pasir laut, Tapi apa? tapi sedimen yang berbentuk pasir dan batu katanya. Itu juga diekspor katanya karena mengganggu perjalanan kapal. Kalau memang itu cuma sedimen yang mengganggu perjalanan kapal, ngapain lu ekspor? Butuh duit lu. Udah habis duit lo. Itu di Pantura sana, taruh aja dalam negeri itu. Betul, itu di Pantura sana perlu tuh. Perlu untuk peninggian biar nggak abrasi. Jadi jangan kau pikir masyarakat Indonesia bodoh semua. Yang bodoh itu cuma projongos. Kalau ada yang bilang bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik sepanjang masa, pertanyaannya adalah siapakah presiden terburuknya? Ya, kalau kita mau dapat yang terbaik itu, berarti kita sudah melewati proses penyelesaian dari yang terburuk dapat yang terbaik. Pertanyaannya siapa? Dan ini yang bisa dijawab oleh orang-orang yang cinta sama Pak Jokowi ini. Terbentuk. Oke, kalau mereka jawab presiden terburuk adalah Megawati misalnya. Kenapa? Karena dia jual pulau gitu. Baru-baru ini Jokowi buka ekspor pasir laut yang katanya sedimen itu, padahal sama aja itu. Lah, pasir laut ini atau sedimen ini dijual ke Singapura buat nambah pulaunya, tambah luas itu. Apa bedanya coba? Betul. Oh, Megawati itu presiden terburuk karena ada konflik Aceh gitu. Sekarang konflik Aceh sudah selesai. Dan Jokowi melanjutkan konflik Papua. Apa bedanya coba? Jadi kalau Anda pengen tahu mana yang terbaik dan mana yang terburuk, dari 7 presiden ini semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Masalahnya, apakah kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangan-kekurangannya? Itu yang kita lihat. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang bilang bahwa Pak Jokowi adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat-sahabat, teman-teman sebangsa dan setanah air. 1 bulan sebelum Presiden Jokowi mengakhiri masa baktinya sebagai Presiden RI setelah memimpin Indonesia selama 10 tahun, semakin berani dan semakin banyak orang yang kemudian tidak lagi mendukung beliau. Bahkan Karni Ilyas yang sering mengadakan diskusi, itu agak sulit mencari tokoh yang mau membela Jokowi. Jadi boleh dikata semuanya sudah tiarap. Yang ada sekarang adalah orang yang menghujat, orang yang terus berjuang bagaimana dia dipenjarakan. Saya baru saja mendengarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Amin Rais. Ini pandangan atau sikap politik dari para aktivis, para tokoh, para pejuang yang dalam pernyataan politik mereka yang dibacakan oleh Amin Rais itu ada 6 poin. Di antaranya itu yang paling keras adalah menyeret Jokowi ke meja hijau dan dipenjarakan. Nah, kita tidak ingin dalam suasana seperti ini membicarakan apa kasusnya sampai dia harus dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi ini juga menurut saya adalah kesalahan kolektif. Kesalahan kolektif apa? Karena Jokowi dibiarkan untuk memerintah tanpa kontrol dari DPR.
Padahal DPR itu dibayar untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Betul. Tetapi apa yang terjadi, DPR itu mohon maaf saja lebih banyak datang, dengar, duduk, duit, dan bahkan diam, tidak melakukan apa-apa. Nah, pertanyaannya mengapa ini sampai terjadi begitu? Ya, sistem politik yang dibangun itu hampir semua partai politik mendukung Jokowi masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Semua partai masuk di situ, dan mereka bukannya setelah masuk kemudian ketua umum partai mereka diangkat menjadi menteri. Yang tidak menjadi menteri itu antara lain hanya Surya Paloh. Mungkin karena dia nggak mau, kalau dia mau pasti juga diangkat jadi menteri. Semuanya itu diangkat menjadi menteri, ketua umum partai politik. Apa yang terjadi setelah mereka menjadi menteri? Berarti bawahannya presiden. Kalau menjadi bawahannya presiden, maka mereka sebagai ketua umum partai politik juga bawahannya anggota parlemen dari partai mereka. Jadi anggota DPR tidak bisa mengkritik, tidak bisa mengoreksi, tidak bisa membantah apa yang diinginkan Presiden Jokowi. Kalau ketua umum mereka yang notabene adalah menteri tidak setuju yang akan disampaikan, akhirnya mereka pasif memilih diam. Itu yang membuat Indonesia terpuruk luar biasa, korupsi merajalela, kemudian ada berbagai pelanggaran hukum terjadi, hutang menggunung, tetapi tidak berkorelasi dengan menurunnya atau hilangnya jumlah orang miskin. Bahkan kelas menengah bukannya bertambah banyak, justru hampir 10 juta itu dari kelas menengah menjadi ya miskin. Pengangguran di mana-mana, banyak perusahaan yang melakukan PHK, dan banyak sekali masalah yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi. Dan oleh karena itulah maka semakin banyak orang yang ingin supaya Jokowi itu ditangkap dan dipenjara. Duh, kasihan Bapak Presiden kita. Nggak lebih kasihan. Presiden terbaik sedunia. Bisnisnya lagi nggak jalan. Butuh modal. Proyeknya mangkrak. Mau jual mobil nggak laku. Mau jual pasir dimasalahkan. Kasihan. Jadi sekarang mencoba menjual lahan, mengobrol lahan. Sarkas nih, sarkas. Barangkali ada yang mau beli, yang punya duit. Bantu tuh Pak Presiden kita, kasihan buat modal. Modalnya habis. Aduh, gimana tuh saya nggak bisa bantu, Pak? Kalau Bapak Ibu sekalian, Bila ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Kedabrus. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Yap, itulah komentar-komentar para netizen terkait kebobrokan Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya, yang saya kira sangat menyakitkan baik itu sebagai rakyat Indonesia, menyaksikan seorang presiden yang hanya berpikir persoalan pribadinya tanpa pernah berpikir bagaimana kesengsaraan rakyat, apa yang menjadi harapan rakyat tidak pernah terpenuhi sama sekali, karena beliau selalu fokus bagaimana agar bisa mensejahterakan diri dan keluarganya, baik itu antek-anteknya, dan di luar dari itu dianggap sebagai budak dan hanya dibutuhkan pada saat proses pemilihan dan juga proses bayar pajak. Dan wajar jika sebagian besar rakyat menginginkan bahwa Pak Jokowi ini diproses secara hukum, kalau bisa dikerangkeng, karena perilakunya sudah keterlaluan dan tentu merugikan negara dan juga rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.